Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang jamaah Jumat rahimahumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan hendaklah kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junub. Hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, kepada fakir miskin, kepada tetangga dekat dan kepada tetangga jauh. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakannya, yang memberikannya rezeki, yang mematikannya dan yang akan menghidupkannya kembali nanti suatu saat. Dan kemudian yakin bahwa akan adanya hari kiamat, kita semua akan meninggal dunia, kita semua kemudian akan dibangkitkan dan akan dimintakan pertanggungjawaban masing-masing tentang apa yang kita perbuat. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik terhadap tetangganya. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa tetangga itu ada 3 macam. Ada tetangga muslim dekat, ada tetangga muslim jauh, dan ada tetangga non muslim. Dan ketiganya memiliki hak. Minimalnya hak bertetangga. Ketika memiliki tetangga muslim dekat, maka haknya 3. Hak sebagai seorang tetangga, hak sebagai seorang muslim, dan hak karena memiliki kedekatan. Mungkin ada hubungan kekeluargaan atau pintu rumahnya lebih dekat dengan pintu rumah kita. Kemudian yang kedua, muslim jauh memiliki 2 hak, yaitu hak sebagai seorang tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Dan ketika kita memiliki tetangga non muslim, kita
mereka memiliki hak terhadap kita, yaitu satu hak bertetangga. Hak bertetangga yang minimalnya yang wajib kita kerjakan, yang wajib kita tunaikan terhadap tetangga kita. Yang pertama, janganlah kemudian kita berbuat buruk terhadap tetangga kita, yang sampai kita menzalimi tetangga kita. Karena Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, apakah yang kalian ketahui tentang zina? Kemudian para sahabat mengatakan, zina itu yang kami ketahui haram dan sampai hari kiamat haram. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, seseorang berzina dengan 10 wanita, dosanya lebih ringan daripada berzina dengan satu orang wanita, dan wanita itu adalah tetangganya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali kepada para sahabat, apa yang kalian ketahui tentang mencuri? Kemudian para sahabat mengatakan bahwa mencuri itu haram. Yang kami ketahui mencuri itu haram dan sampai hari kiamat mencuri adalah haram. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, seseorang mencuri dari 10 rumah, dosanya lebih ringan daripada mencuri dari satu rumah, yang mana rumah itu adalah rumah tetangganya. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, di antara hak tetangga kita terhadap diri kita, yang pertama, jangan sampai kita menzalimi tetangga kita, walaupun dia muslim, apalagi muslim dekat. Minimalnya jangan sampai kita menzalimi mereka, karena menzalimi tetangga dosanya lebih besar daripada menzalimi selain tetangga. Dan Rasulullah SAW mengulang-ulang, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, yang dengan kehadirannya tetangganya merasa tidak aman. Maka kewajiban seorang muslim yang pertama adalah hendaknya jangan menzalimi tetangganya. Kemudian kewajiban di atasnya yaitu hendaknya kita berusaha untuk berbuat baik terhadap tetangga kita. Kalau memang kita sudah bisa menahan diri untuk tidak menzalimi, maka naik level. Hendaknya kita berusaha untuk berbuat baik terhadap tetangga kita. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Bilal, kalau engkau memasak sesuatu maka perbanyaklah kuahnya dan berikanlah tetanggamu bagian darinya. Banyak di antara kita memahami bahwa ketika memasak kita perbanyak kuahnya, kemudian kita kasih tetangga kita kuahnya. Padahal yang dimaksud adalah ketika kita memasak, kalau memang kita termasuk orang yang mampu, maka hendaknya masaknya yang lebih kita berikan tetangga kita bagian dari masakan kita. Kalau memang ternyata yang kita masak hanya cukup untuk keluarga kita, maka setidaknya kuahnya dibanyakan, supaya tetangga kita itu tidak hanya mencium baunya saja, tidak melihat fotonya saja, tapi kemudian tidak merasakan apa yang kita masak. Maka yang seperti ini termasuk mendorong tetangga kita, mencium baunya karena rumahnya paling dekat ke rumah kita, tapi kemudian tidak kita berikan bagian darinya. Maka hal yang berikutnya di atasnya adalah hendaknya kita berusaha berbuat baik terhadap tetangga kita. Kemudian yang di atasnya lagi, ketika kita sudah bisa atau berusaha berbuat baik dengan tetangga kita, yang di atasnya dan ini lebih sulit, lebih berat, yaitu hendaknya kita bersabar terhadap keburukan tetangga kita. Karena pernah ada yang datang ke Rasulullah SAW mengadukan tentang keburukan tetangganya. Kemudian apa yang Rasulullah SAW katakan? Pulang dan bersabarlah. Maka kemudian sahabat ini pulang dan bersabar. Setelah beberapa waktu tetangganya masih terus menzaliminya, masih terus mengganggunya. Akhirnya orang ini datang kembali kepada Rasulullah SAW mengadukan untuk yang kedua kalinya, bahwa tetangganya selalu mengganggunya. Tapi Rasulullah SAW masih mengatakan pulang dan bersabarlah. Ketika sahabat ini pulang dan bersabar, ternyata masih juga dalam beberapa waktu tetangganya masih juga mengganggu, dan orang ini pun kembali datang kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW masih mengatakan pulang dan bersabar. Sampai setelah beberapa waktu, ketika sahabat ini pulang dan masih diganggu juga, baru kemudian datang kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menyuruh untuk mengeluarkan barang-barang di depan rumah, mengeluarkan perabotan di depan rumah. Sampai ketika ada orang yang lalu-lalang di depan rumahnya, kemudian bertanya, ada apa ini? Kenapa kok banyak barang di depan rumah? Maka kemudian orang ini menceritakan bahwa tetangga saya selalu mengganggu saya sudah berkali-kali mengadu kepada Rasulullah SAW, disuruh pulang dan bersabar sampai ke beberapa kali, dan akhirnya Rasulullah SAW menyuruh saya untuk mengeluarkan barang-barang ini.
Akhirnya orang yang lalu lalang setiap kali lewat mendoakan keburukan terhadap tetangganya tersebut, sampai tetangganya kemudian tuh telinganya panas kalau mendatangi tetangganya itu, kemudian mengatakan, "Oh, masuk barang-barang kamu, saya berjanji untuk tidak mengganggu kamu lagi." Tapi ini setelah beberapa waktu, setelah beberapa kali datang kepada Rasulullah SAW. Adapun di awal-awal yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada orang ini adalah pulang dan bersabarlah. Maka ini adalah hak tetangga kita terhadap diri kita, karena namanya manusia tentu pasti punya kesalahan, pasti punya dosa. Sebagaimana kita pun juga memiliki kesalahan kepada tetangga kita, begitu juga tetangga kita memiliki kesalahan kepada kita. Maka hendaknya kita berusaha untuk bersabar terhadap keburukan tetangga kita. Ini minimal hak pada tetangga. Adapun jika tetangga kita adalah seorang muslim, maka selain hak bertetangga ada lagi hak sebagai seorang muslim, yang mana kata Rasulullah SAW, hakul muslim ala muslim itu, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih, jika kau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fajibuhu, kalau diundang maka penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu atau fansahlahu, apabila dia minta nasihat maka berilah dia nasihat. Wa idza hadisa fahamidallah fashammithu, apabila dia bersin dan kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan alhamdulillah, maka hendaknya kita doakan ya rahmatullah. Kemudian wa idza maridu fa'udhu wa idza mata atba'u, apabila dia sakit maka hendaknya kita jenguk, dan apabila ia meninggal dunia hendaknya kemudian kita ikuti jenazahnya, kita urus pemandiannya, kita sholatkan ia, kemudian kita antarkan kepada penguburan. Ini adalah hak sebagai seorang muslim, dan ini termasuk bagian dari fardu kifayah. Kalau misalnya kita tidak melakukan dalam satu kampung, tidak ada yang mengurusi satu pun, maka satu kampung itu berdosa. Namun apabila sudah ada yang mengurusi hal tersebut, maka satu kampung tidak jadi berdosa. Kemudian apabila tetangga kita memiliki hak kekerabatan, masih ada hubungan keluarga atau teman kantor, atau rumahnya lebih dekat dari rumah kita, maka memiliki hak yang lebih, yaitu hak prioritas. Ketika kita memiliki sesuatu yang lebih, kita bisa berbagi kepada siapa kita berbagi, maka hendaknya kita berbagi kepada yang rumahnya lebih dekat dari rumah kita, atau yang ada hubungan kekerabatan dengan kita, karena mereka lebih memiliki hak prioritas dari tetangga yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa la qadiyal hajat. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والله الصلاة.